Indonesia itu sudah lama merdeka, dan kemerdekaan itu sudah berapa tahun itu kira-kira terus aja kita merdeka? Ada 70 tahun. Lebih Pak, 78 atau 77? 77. Nah, itu kan Indonesia merdeka itu bukan hasil kado Jepang atau Belanda, hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia dari berbagai macam suku dan dari berbagai macam agama. Ada orang Kristen, orang Buddha yang ikut berjuang juga melawan Belanda dan Jepang. Nah, kita mau tinggal enaknya, ntar ngopi-ngopi, kiai ngopi, mana kopi natasan kayak dijentuh. Kita mau tinggal ngopi, Oke. tinggal ngopi, tinggal ngerokok, tinggal enak. Relax. Sebetulnya mah tinggal menikmati aja. Kalau mencek kiai sumur teh mah tinggal mensyukuri nikmat baik, kawin jeung janda teu nanaon. Nah, ya kan? Aman. Jadi kita Indonesia ini udah aman, NKRI sudah aman. Ya. Tinggal bagaimana kita ini sebagai rakyat Indonesia mengisi negara kita, terkhusus selain umaronya juga harus bisa mengendalikan roda pemerintahan, rakyat juga harus ngedukung. Wabil khusus ya juga dari tangan ulama juga emang untuk kesinambungan negara mah. Dai-dai, makanya kalau umpanya ada oknum dai, siapa aja itu mau oknum dainya? Nah, siapa aja? Apa itu oknum dai yang ngaku dirinya Habib, bahkan ngaku diriat Nabi? Kalau itu dakwahnya tidak sesuai dengan metode dakwah, dengan disiplin ilmu dakwah, manas-manasi, membuat perpecahan antara rakyat dengan pemerintah, itu mengancam kedaulatan negara. Itu makanya saya menghimbau ke kita semua itu untuk menjaga negara kita ini bisa bekerja sama dengan pemerintah, dalam artian kerjasama untuk kemaslahatan rakyat, penguatan kalau kita beragama Islam untuk kesinambungan agama Islam, orang Islam bisa bebas ibadah, hukum Islamnya juga emang didukung juga oleh pemerintah ajarannya, ya kan? Begitu juga agama yang lain, agama Kristen ya dengan Kristennya, Buddha dengan Buddhanya, khususnya kita lah agama Islam bisa melaksanakan ajarannya, bisa damai, bisa sholat, bisa ngaji, bisa puasa, bisa haji, kan gitu kan? Iya. Itu sudah nikmat. Iya. Kira-kira gimana tuh Kiai itu? Pendapat saya. Itu memang bagus, sangat bagus sekali. Jadi harusnya kita sebagai masyarakat, jadi jangan hanya di masalah beban negara itu jangan hanya difokuskan kepada pemerintah, dititik beratkan kepada pemerintah. Jadi seolah-olah maju dan mundurnya roda pemerintah itu digantungkan kepada pundak pemerintah semata, padahal pemerintah itu tidak akan bisa bekerja tanpa ada dukungan dari masyarakat. Nah, yang jadi permasalahan sekarang melihat fenomena yang terjadi, bahkan dari setiap ini tahun-tahun setelah ini aja ya, pas Pak Jokowi ini ya, 2 periode ini, jadi saya melihat gitu banyak para dai, para pendakwah yang justru harusnya mendinginkan hati masyarakat supaya sadar atas bernegara, tapi ini malah diracuni gitu, agar masyarakat diracuni. Jadi banyak gitu ya, melihat dari pedium-pedium para pendakwah banyak yang apa namanya, jangan terlalu kasar ya, kalau pecah belah umat itu kan terlalu kasar, semacam apa ya, meracuni seolah-olah masyarakat agar membenci pemerintahnya, ada provokasi. Jadi seolah-olah di mata mereka itu pemerintah salah dan salah saja. Jadi kita terkadang tidak menyadari pemerintah juga kan manusia. Lain kiai dan dakwah sok itu lain kiai itu orang mati loh. Nya saha? Atau itu oknum-oknum yang mengklaim dirinya Duriah Rasul.
para habib itu banyak, bahkan dengan bahasa yang kasar. Terus terang, Kiai, saya mendidik masyarakat tiap hari, tiap minggu, tiap bulan pengajiannya. Kita supaya masyarakat itu punya hati yang baik. Jangankan dengan pemerintah, dengan tetangga aja kita berupaya agar masyarakat itu dengan satu yang lain saling bantu-membantu, jangan ada rasa kebencian gitu. Iya. Tapi kenapa ini mah kita dididik untuk benci kepada pemerintah kita sendiri gitu. Jadi bingung juga saya, gimana kata saya ini. Ini katanya Kiai, karena dianggapnya pemerintah Indonesia ini oleh oknum Habib itu pemerintah dolim, terus ke apa hanya ngedukung Cina itu, terus ke rakyat tidak tanggung jawab, tidak adil. Itu kata oknum Habib kan begitu kalau di panggung-panggung, sehingga mau tidak mau kan teman-teman kita, saudara kita yang di daerah-daerah terpancing kebenciannya ke pemerintah. Makanya tinggal kita berpikir, apakah menurut Kiai atau Gus Ajis atau yang lain sini pemerintah kita ini dolim atau tidak ke umat Islam, ke agama Islam anti tidak. Nah, gimana menurut pandangan Kiai dan bagaimana secara hukum Islam? Kalau dibanding-banding dengan sebelum pemerintah yang sekarang ya. Dulu kita ceramah itu kalau ngomong gegabah ya. Apalagi ada caci maki, udah itu diciduk itu. Subversi. Tapi kan ini kan luar biasa sebetulnya. Setelah era reformasi, bahkan sekarang ada kebebasan ya, termasuk kebebasan pers, kebebasan hak berbicara. Ada undang-undangnya. Bahkan jadi akhirnya reformasi bablas, tidak punya akhlak akhirnya. Dulu mah nggak ada yang berani mencaci maki pemerintah. Pemerintah itu silakan dikoreksi, dikritik, tapi kritik yang santun, membangun, kritik yang membangun. Karena kita kan sebagai orang yang beragama, apalagi agama Islam ya, itu termasuk demo-demo itu kan, demo diperbolehkan, tapi dengan jalan yang diatur oleh agama gitu. Itu kan bahasa kan membicarakan kejelekan pemerintah itu, apalagi disebut namanya gitu. Kalau kita bilang itu termasuk gibah ya. Kalau gibah itu kan, kalau gibah itu kita tahu jadi membicarakan kejelekan seseorang, betul itu kelakuannya seperti itu, dibicarakan di depan umum. Bukan jihad itu, bukan jihad. Bukan. Katanya kan kata oknum itu mah jihad. Itu kan nggak boleh. Sedangkan dalam keterangan ya, hadis itu ya kalau salah ya, al-ghibatu asadu minaz zina kan. Ya, itu kan hadis kalau salah. Beda dengan fitnah. Kalau fitnah kan membicarakan kejelekan aib seseorang yang belum terbukti, itu fitnah. Kalau ghibah kan udah terbukti gitu. Tapi itu tetap kan nggak boleh. Sama aja, al-ghibatu asadu minaz zina. Jadi kita caranya itu harus mengkritik dengan santun yang tujuannya untuk membangun, bukan mengkritik tapi tujuannya untuk menjatuhkan. Apalagi sekarang banyak dai-dai yang banyak mencaci gitu ya. Jadi Islam itu bukan dakwah itu bukan mencaci tapi merangkul. Bukan mencaci tapi merangkul. Berarti kalau ada oknum Habib dakwah ke Umaro itu mengatakan yang dianggap oleh dia tidak adil nih katanya ya, pejabat yang tidak adil, kata dia nih, dia sudah menghukumi sendiri, itu katanya layak disebut anjing babi. Nanti kan gimana tuh Gus Ajis menurut pandangan agama itu bahasa seperti itu? Ya, tetap tadi ya, kembali kepada definisi dari dakwah. Dakwah itu kan mengajak kepada Kebaikan. agama, kepada kebaikan, kepada Allah Ta'ala. Nah, sementara ketika seorang dai itu mengajak untuk mencaci maki, apalagi mengajak untuk kebencian, apalagi kebenciannya itu tidak hanya perorangan, tapi lembaga. Apalagi lembaga pemerintah gitu kan. Nah, dikhawatirkan nanti malah pecah gitu. Ketika rakyat itu tidak senang dengan pemerintah, hilanglah kepercayaan. Ketika hilang kepercayaan, nanti ujung-ujungnya revolusi, betul. Iya. Bahasa mereka itu. Jadi Kalau revolusi berarti akhirnya nanti terjadi perang ya, Betul. perang saudara di Perang Indonesia. Saudara. Kalau perang saudara, ujung-ujungnya nanti
Yang turun tangan ya Amerika. Haji Endang siap tuh perang saudara. Hah? Mau bisa Jadi- bisa ngopi ngerokok suka naik subuh. Suka ngerokok bisa ngopi. Perasaan sekarang kita ngaji bebas, nggak diganggu. Dakwah kita bebas, nggak diganggu. Sekarang kita berpikir kalau negara kita perang saudara, ya Allah yang namanya perang, orang ibadah mau tenang, mau Benar. Bisa ngopi-ngopi aja. nggak mau bisa ngopi-ngopi aja, numpakan pemajikan nggak mau bisa, dar dedor tiba itu singkat tembak. Kan mereka mengatasnamakan amar ma'ruf nahi mungkar katanya. Kepada siapapun harus ditegakkan. Iya, kulil haqqa walau muron, memang betul. Cuma amal ma'ruf nahi mungkar itu, jadi amar ma'ruf, ya bil ma'ruf, caranya amar ma'ruf kan itu kan memerintahkan untuk berbuat kebajikan. Amar ma'ruf itu definisinya. Makanya caranya harus bil ma'ruf. Bukan dengan mungkar ya. Iya, ini berbicara amar ma'ruf, tapi iya dakwahkan amar ma'ruf sama ya. Amar ma'ruf mengajak orang supaya berbuat kebajikan, mengajak manusia supaya mau kembali kepada Allah, tapi dengan cara yang tidak ma'ruf, dengan caci maki, ya itu bukan amar ma'ruf. Terus nahi mungkarnya juga. Nahi mungkar itu kan definisinya mencegah kemungkaratan. Nah itu juga nahi mungkar harus bil ma'ruf. Kalau kita untuk mencegah kemungkaratan, melawan kemungkaratan dengan mungkar lagi, lebih mungkarat. Lebih mungkarat. Itu tidak diajarkan. Dan harusnya dimulai dari diri sendiri. Iya, harusnya dimulai dari diri sendiri. Diri kita sendiri aja sebetulnya amar ma'ruf nahi mungkarnya itu, ya Allah. Maka ibda bin nafsi. Mulai dari diri sendiri katanya. Dirinya belum amar ma'ruf nahi mungkar kepada diri sendiri, Iya. malah Orang ya. lain. Terus caranya Lagi salah ya. Mungkin ini jadi aneh gitu. mungkin Aneh. tidak Jadi rusak Islam akhirnya. mungkin tidak penting ibda binafsi, tidak penting diri sendiri dulu amar ma'rufnya mungkin. Karena bagi oknum-oknum itu melaksanakan perintah imam dong, imam. Imam apa? Siapa yang akan jadi imamnya? Ya mereka kalau imam perintahkan kan wajib. Walaupun dirinya sendiri belum dibangun, dirinya sendiri belum soleh, belum paham, belum siap untuk amar ma'ruf nahi mungkar, atau barangkali amar ma'ruf nahi mungkarnya tidak seperti yang dikatakan oleh Kiai tadi, amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar bil ma'ruf kan gitu. Mungkin bukan begitu, tapi begini. Saya curinya gini, amar ma'ruf nahi mungkar bil fulus. Waduh. Ini yang lebih bahaya. Bil fulus. Jadi akhirnya Ya karena bohir. Karena ada bohir jadi natijahnya jumlah jar majurna talukan fulus. lulus. Nah, Ini ya kan? bahaya. Jadi ari kedok agama ya. Nah, itu ini yang yang dikhawatirkan. ditapu siapapun ya, bener. Iya kan? Yang bahaya itu kedok agama, casing agama, tapi Iya. dalamannya Sekarang jumlah gini, jar Kiai. majurnya bukan talukan kainun, maharopa jadi mubtada. Iya, akhirnya takutnya Jadi begini. khobar muqaddam. Jadi an akuna akroba dibaca an akuna akrobu. Padahal ya Mas dari ya. Saking pinternya ngaji kitab nah. Ya tadi saking pinternya nafsirkan amar ma'ruf nahi mungkar, walaupun didorong oleh bil fulus. Terus itu katanya mereka kan di sana itu ada hisbah di dalam kitab Ihya. Hisbah. Gimana itu mutu saji itu? Hisbah di sana itu Imam Ghazali. Kita di amar ma'ruf nahi mungkar dimulai dari diri sendiri. Dari nafsi. Baru ke orang lain. Ini mau orangnya diri sendirinya belum benar, ngajak-ngajak orang lain untuk benar, atau mau gimana bisa sukses dakwanya? Kan ditanggung nanti insya Allah dosanya oleh kan itu biasanya dilakukan oleh muhibin. Mungkin ditanggung dosa muhibin itu ke hakul adami, ditanggung dosanya oleh oknum habibnya itu. Itu kan dakwah kalau kita mengajak orang tapi kita belum melakukan itu kan bahaya nanti di akhirat ya. Bahaya luar Kok nggak bakalan wong dia mau muhibin habib kok dia mau punya tiket harus masuk ke surga tanpa neraka kan oknum muhibin kan pencinta habib. Jadi tiket masuk surga. Jadi walaupun dosa di dunia juga walaupun tidak ibda bin nafsi masuk surga aja mungkin begitu. Lebur ya kayak ya. Lebur aja. Kalau muhibin habaib loh. Ya kan? Mimpi surga ya. Atau iya kan? Ya kan mungkin begitu pikirannya. Muhibin habaib berarti walaupun dia belum ibda bin nafsi
Nah, terus dia kemudian hisbah, kemudian amar ma'ruf nahi munkar, walaupun dirinya belum benar, sholat masih acak-acakan, ya gibat masih, fitnah masih, caci maki masih. Nah, itu tidak jadi neraka, tidak jadi dosa karena dia kedudukannya sebagai muhibbin habaib. Nah, mungkin oleh Habibnya dijamin tidak akan masuk neraka, mungkin begitu, makanya dia jadi muhibbin yang benar-benar buta gitu. Kali ini mah, kalau nggak kali sungai. Kalau nggak barangkali ya barang sungai ini. Ya kan? Kan mungkin seperti itu. Ya mereka mengklaim diri mereka sebagai muhibbin ya. Muhibbin kepada Duriyah Rasul. Emang Duriyah Rasul cuma habaib gitu? Nah itu dia, makanya di sini harus ada pencerahan Kiai. Karena kebanyakan, mohon maaf nih, kebanyakan di kita ini taunya Duriyah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau mereka sebut ahli bait, kerennya ahli bait ya. Kalau menurut saya itu beda loh. Ahli bait cuma 5. Ahli bait dengan Duriyah beda fungsi, beda kedudukan, walaupun seolah-olah sama gitu, ya. Beda itu. Korinah dan natijahnya. Saya dulu di ijajahan Hadorot, Bu Abah tuh bagus katanya Ali. Ila hadrati Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulullah wa ala alihi wa azwajihi wa duriyatihi wa ahli baitihi. Tuh, wa alihi berarti terpisah itu. Alihi kan keluarga sama alihi. Wa azwajihi istri-istrinya. Betul. Wa duriyatihi anak cucunya. Wa ahli baitihil kiram. Nah, syayulillah. Nah, itu harus jadi pertanyaan mestinya. Kenapa ulama itu dalam hadrat membedakan seperti itu? Jadi saya penasaran pas saya buka di dalam kitab I'anah juz 1. Wa alihi itu yang dimaksud keluarga Nabi itu ternyata kita muslimin muslimat yang ada di tempat doa. Itu Ali. Wa alihi itu keluarga muslimin muslimat. Artinya Jadi yang mengamalkan ajaran Rasulullah. Iya, yang muslimin muslimat walau ASEAN. walaupun dia berbuat maksiat, walau yang penting dia muslimat. Ali itu ya. Nabi. Jadi jangan dipelintir ahlul bait, dipelintir kepada duriyah, beda. Kan ada ahlul bait, ada wa alihi, ada zuriyah, ada itrah ya. Beda ya. Jadi bahkan waktu Rasulullah membilang ini ahli baiti, waktu itu Rasulullah Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan, Husain, Umi Kulsum ya, bicarakan Rasulullah. Terus posisi saya gimana Rasul? Kamu lain lagi nanti derajatnya. Ada lagi itu jadi terpisah. Kan kalau kita lihat kenapa Siti Aisyah tidak masuk? Padahal kan satu rumah tuh. Ahli bait kan. Ahli bait itu kalau mana dasar kalau di bahasa Arab ya. Ahli bait itu kan rumah. Ahli rumah. Padahal ahli rumahnya itu Siti Aisyah. Kenapa yang disebut ahli bait itu Siti Fatimah, anaknya dengan mantunya dan cucunya gitu. Siti Jenab, Siti Ruqayyah kan istri-istri beliau. Jadi ternyata ada posisi-posisi yang ada klasifikasi. Jadi ahli bait itu yang memang menurut pendapat para ulama ahli bait yang 5 itu yang dapat maksum, dijamin tidak akan berbuat salah. Walaupun berbuat salah tetap dihampura. Yang itu yang 5 Yang 5 itu. Jadi jangan dipelintir juriyah atau itroh yang sudah berapa kurun ke sini. Tapi maksudnya maaf tadi dipotong. Maksudnya tidak semasum Nabi Muhammad. Tidak, cuma setahap dengan para nabi gitu. Posisinya. Barangkali mahfud gitulah. Iya, mahfud lah. Mahfud bukan kayak para wali gitu. Mahfud ya. Ya. Tapi curiganya itu Kiai, tadi oknum-oknum Habib yang dalam ceramahnya itu arogan gitu, caci maki ke sana ke sini, itu nggak ngerti agama. Iya, mereka itu mereka kan mempelintir mereka itu ahli bait yang 5 itu. Padahal itu cuma jangankan yang itroh yang sudah kurun berapa kurun sekarang ya. Itu walaupun nanti kalau benar nasabnya, kajian kitab nasabnya. Ini kan ada yang membantah ya, ada yang belum terkonfirmasi kepada Imam Ahmad bin Isa Muhajir ya. Imam Ubaidillah itu tidak itu. Ya, misalkan seperti ini yang sudah bilang kita bukti lah, misalkan beliau betul misalkan Duriyah Rasul, tapi kan jangan dipelintir kepada ahli bait. Itu ini kan suka ditarik-tarik yang wa ali. Kemarin saya lihat tuh ada yang membahas dari pihak mereka habaib yang membahas solawat. Ya.
Solawat kalian tidak akan diterima selagi kalian tidak memuliakan ahlul bait. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alihi itu yang mana? Alihi di sana itu muslimin, muslimat. Bukan ahlul bait yang itu. Salah tafsir. Iya. Jadi dalam definisi wa alihi aja masih kena simpang siur gitu. Bukan hanya sholawat, Kiai. Sekalipun kalian sholat sampai keluar darah, tapi kalau kalian membenci habaib, sholat kalian tidak akan diterima. Iya, habaib. Kalau memang betul duriya Rasul ya. Dengan catatan kalau duriya Rasul. Ini kan ada yang menemukan tesis ilmiah Kiai Haji Imad. Seharusnya itu dulu menurut pendapat saya mah dibantah dulu dengan keilmuan lagi. Buktikan kalau memang antum itu adalah duriya Rasul sesuai dengan pengklaiman kalian. Buktikan kan nih Imam Malik. Imam Malik pernah ngomong begini, Imam Malik bin Anas. Kalau Imam Malik, apa tuh kalimatnya lupa saya. Indonesianya aja lah. Kayak. Aduh lupa lagi. Di konten kemarin saya bikin ke malam itu. Amat ya Allah di otak tuh. Manidda'a intisabahu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi al-bainatu Ya. wal yaminu alaman angkaro, yakni bil batili. Jadi jika ada seseorang yang mengklaim mengakui dirinya menasabkan Rasulullah turunannya itu kepada Rasulullah, nasab yang mulia, harus dibuktikan. wa alaihi itu kan di mana iljam, Ya. wajib al-bainatu. Nah, mana al-bainat itu kan secara mana awal, mana dasar itu kan penjelasan. Penjelasan itu bisa dengan kitab dasar, bisa dengan tes DNA, bisa dengan manuskrip. Jadi al-bainatunya dulu dibuktikan. Bukti ya. Pengklaiman Anda itu sebagai dzurriyyah buktikan dengan al-bainah. Secara de facto dan Jangan ilmu. dengan fitnah, jangan dengan caci maki, jangan memframing, apalagi membuat ini orang yang mengkaji, mencari kebuktian kesohihan nasab mereka ini nyambung dan tidaknya dibilang itu tidak cinta duriya Rasul. Dan yang masuk akal, harusnya buktikan, dijawab dengan bainah. Terus kalimah di sananya itu bil batil, yakni bil batil wa yudrabu dorban waji'an. Harus dipukul yang mengaku-ngaku itu, yang bohong itu dengan pukulan yang sangat menyakitkan. Kalau terbukti palsu. Palsu pengakuannya tidak dibuktikan. Dan jadi palsu itu dalam konteks tidak bisa membuktikan secara al-bainah tadi. Secara al-bainah. Wa yustaharu, dan harus dimasyhurkan, diumumkan, si anu telah berbuat bohong. Viralkan. Dipiralkan lah kalau bahasa sekarang. Bahwa itu duriat Nabi palsu. Wa yuhbasu, dan harus dipenjara tawilan dengan waktu yang panjang. Sampai kapan batasnya? Hatta tadhara taubatuhu. Ya. Sehingga dohir dia jelas mau mengakui taubat atas kesalahan dan kebohongannya itu. Apa dasarnya? Li'annahu istihfa'un bihaqqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya kan yang diklaimnya itu kan nasabnya nasab yang mulia Rasulullah SAW. Jadi kalau memang Kiai Haji Imad mengkaji hal itu wajar. Dia bukan berarti tidak cinta Rasulullah, bukan berarti dia tidak cinta dzurriyyah Rasul. Justru dia ingin membersihkan dzurriyyah Rasul, jangan sampai dikotori oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka ini jangan difitnah benci dzurriyyah Rasul. Saya tidak setuju. Kalau memang betul kalian mengklaim diri kalian dzurriyyah Rasul, ya buktikan bainahnya mana, al-bainahnya nih. Gitu Gus ya. Jangan Gitu, ada ya. dusta di antara kita lah. Iya, kalau kata artis itu mah, jangan ada dusta di antara kita. Biar kita jangan salah mencintai. Kalau dusta nanti jadi jangkrik. Kalau jadi curut. Ini mah dijawabnya kan bukan dengan bainah. Curutlah, sampai karena cucunguk, sampai karena jangkrik, suara kentut.
kera-kera bersorban. Malum Kiai kan itu orang Ini jago. yang lebih miris ini yang dimiripkan dengan iblis. Siapa saja yang berani mengganggu. Ini bahaya. Oke, saya sampai kemarin sampai buka kitab Sulamun Taufik tuh tentang 3 murtadan itu. Kiai maaf. Murtad itu kan ada 3 ya. Itikon, Maaf Kiai. pekerjaan, ucapan. Kiai Tanpa maaf. terasa. Kalau menurut saya mah ya lebih 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 itu iblis dibandingkan orang yang dia palsu, tidak mengakui kepalsuannya, tetap menganggap asli, kemudian menghina yang justru yang asli. Kalau iblis, seiblisnya dia iblis, dia ngaku iblis. Jujur. Ngaku iblis jujur. Saya iblis. Saya iblis. Benar. Dan dia siap ngaku resiko neraka. Ya saya mah yang ditakutan begini. Ini para muhibinnya saya takut, kasihan, benar saya kasihan. Mereka mencintai, jadi muhibin kan mencintai, pencinta-pencinta lah. Muhibin itu pencinta-pencinta. Yang masih diragukan sampai siap untuk mati, tapi mereka justru mencaci Duriah Rasul yang sebenarnya turunan Wali Songo. Wah, Tuhan begini, Kiai. Harusnya itu dijelaskan nih Muhibin, kamu itu kan mengklaim diri kalian adalah pencinta Duriah Rasul. Itu wali-wali Songo, anak cucunya itu Duriah Rasul. Kiai Haji Himmat itu Duriah Rasul. Kan Muhyiddin Kenapa kalian caci? Muhyiddin mah Kiai kebal hukum Allah Taala, kebal hukum aja Allah Taala dunia akhirat. Makanya dia mah nggak peduli, selain Habib dia caci maki terus walaupun itu Duriah Rasul, walaupun itu keturunan Wali Terus Songo Duriah kalau Rasul. mereka mengklaim cinta Duriah Rasul, terus kenapa kalian nggak marah begitu Wali Songo dibilangin tidak punya anak turunan? Kan dibilang tadi dia Harusnya sudah marah kan? Itu sudah kan kebal hukum. kasarnya kan sama aja dengan menuduh Wali Songo bukan penyakit mandul. Kan Itu sudah kan dijamin perkara. oleh Habib yang dicintainya, tidak akan diajab, tidak akan ada dosa, dimaksum. Jaminan surga kan. Jaminan surga. Kasihan saya kasihan yang mengklaim Muhibin ya Allah kata saya. Jadi akhirnya cintanya cinta buta. Mesti bejaan kurang eta teh congean bikang nu eta gelis kayak gitu. Anu asli nu gelis congean itu daekeun. Jadi loh ketika orang itu sudah memang kultus individu, kemudian hatinya sudah lupa terhadap keharusan sebagai layak seorang muslim, sehingga mereka menganggap semua yang membenci yang dicintainya itu dolim semua, dan yang dicintainya itu benar mutlak. Itu udah nafsu udah seperti itu. Ya, akhirnya kan ya Allah. Sok Begini kasihan sekarang teh. nih. Saya sok sapu tinggal renung tanya. Entar Kiai. Ya Allah, bos gitu kan. Kadang gini Kiai, kadang-kadang gini ya. Islam, Maaf umat nih. Islam. Saudara kita ini, termasuk kita lah, anggaplah kita juga terkadang lupa ya. Apa lupa itu? Ini tentang Duriah ya. Jadi mereka dan saudara kita oknum itu sangat mudah menghukumi seseorang ketika orang itu mengkritisi oknum Habib, langsung dijustifikasi pembenci Habib. Nah, tidak cinta Duriah, pembenci Duriah Rasulullah, bahkan begitu. Mereka lupa menjustifikasi orang tersebut. Padahal menurut saya mencintai Duriah ini luas. Ada mencintai Duriah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup, yang sekarang. Saya bicara Duriah ini bukan berarti habaib ya, bukan. Artinya Duriah ini memang yang nasabnya yang nyambung ke Rasulullah, baik dari Duriah Wali Songo ataupun yang lain. Ya. Disangka oleh mereka yang wajib dicintai, Duriah yang wajib dicintai itu hanya habaib menurut mereka, klaim mereka. Padahal faktanya ketika umpamanya Haji Endang ini cinta ke Sunan Bonang, cinta ke Syekh Syarif Hidayatullah, cinta ke Sultan Hasanuddin, cinta ke Sultan Yusuf, ya, cinta ke Sunan Ampel, katakanlah Duriah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Wali Songo yang wafat, kan itu juga cinta Duriah. Iya. Cinta Duriah. Sementara umpamanya Haji Endang cinta pada Wali Songo, zarah kubur, mendoakan haulan, kayak nanti ini haulan Sultan Yusuf. Sultan Yusuf kan Duriah.
cucunya Sunan Gunung Jati, Ya. jarak ke Sultan Hasanuddin, cinta duriah, ya kan? Cinta duriah. Kok mereka bom ya? Ya, kemudian jarak ke Prabu Gesan Ulun Sumedang, jarak ke Pangeran Santi Sumedang, kan itu duriah Rasulullah. Prabu Gesan Ulun itu Said Maulana Ja'far. Itu cinta duriah bukan ya? Cinta duriah. Nah kebetulan banyak yang cinta duriah, artinya ke wali-wali duriah Rasulullah Muhammad SAW, ke wali-wali, kemudian mereka mereka mengkritisi oknum Habib, apakah itu termasuk itu pembenci duriah? Justru mereka ingin membersihkan duriah Rasul. Nah. Jangan sampai dirusak oleh oknum-oknumnya, habaib yang mengaku duriah. Oknumnya ya, oknum-oknumnya. Enggak, maksudnya gini, apakah mereka-mereka yang cinta ke wali-wali yang duriah Rasul, yang jarah ke Wali Songo, yang jarah ke Prabu San Ulun, yang jarah ke Sultan Hasanuddin, Sultan Yusuf, yang mengadakan haus Sultan Yusuf, kan mereka itu duriah Rasulullah itu. Iya. Wali Songo duriah Rasulullah, Sultan Hasanuddin, Prabu San Ulun, Said Maulana Ja'far, Pangeran Santi, Pangeran Panjuna, Said Datuk Kafi, kan duriah Rasulullah. Mereka jarah berarti cinta. Nah, lalu mereka umpamanya di antara mereka ini yang pencinta duriah Rasul, yang wali-wali yang sudah wafat tadi, kemudian mengkritisi Habib. Apakah itu juga termasuk golongan pembenci duriah Rasul? Itu enggak tuh Bang. Nah, di sini Karena makanya dia masih mencintai duriah-duriah Rasul meski sudah betul. meninggal. Makanya saya tidak setuju ketika ada oknum yang ngaku muhibin langsung serta-merta menjustifikasi orang yang hanya karena mengkritisi oknum Habib dikatakan pembenci Rasul. Sehingga Rasul marah, sehingga Rasul benci. Padahal oknum tersebut dia pencinta duriah Rasul, yaitu wali-wali Songo, wali-wali yang sudah wafat, dia jarahi, dia doakan, dia kholi. Nah, maka tidak boleh sebetulnya itu dikatakan pembenci duriah. Ya kan? Betul. Tidak boleh dijustifikasi ahli nar akan diajab, Rasul tidak akan cinta, Rasul. Nah, ini kan kebablasan itu. Ya kan? Ini pembodohan yang nyata. Jadi janganlah kira-kira kita ini langsung menghukumi seseorang yang mengkritisi Habib disebutnya pembenci duriah Rasul. Jadi Ketika orang itu masih mencintai wali-wali yang duriah Rasul, masih cinta ke Syekh Abdul Qadir Jailani, apalagi ahli tarekat. Dia cinta ke Syekh Abdul Qadir, Syekh Mustal Kazim, Syekh Junaid Al-Albani, kan itu duriah Rasul semua. Bahkan dihadiahi setiap waktunya. Maka gugurlah dikatakan pembenci duriah Rasul. Gugur. Gugur itu. Karena di mata mereka yang disebut duriah Rasul itu hanya habaib. Selain itu bukan duriah Rasul, mungkin seperti itu. Maka siapapun dia yang mencintai duriah Wali Songo, mencari Wali Songo dengan dijarahi, maka itu dikatakannya bukan pencinta duriah. Nah ini menghukumi seseorang dengan tidak adil. jadi menghukumi sepihak ya. Sepihak dan tidak adil. Mereka tidak sadar itu sudah hakul adami. Nah, kenapa berani dilakukan itu tetap dilakukan? Ya mungkin sudah dikasih tiket surga oleh oknum Habib yang dia cintai karena sudah muhibin. Berarti yang namanya muhibin sudah bebas neraka, bebas dosa bebas aja walaupun dia dosa hakul adami. Walaupun tersolat ini. Walaupun mungkin tinggalkan sholat tuh, yang penting cinta habaib aja. Ini kan pembodohan ini, kesesatan yang nyata ini. Ini harus diluruskan. Terus ada yang perlu didiskusikan juga itu, Gus. Ya, masalah apakah benar seorang duriah Rasul walaupun salah tidak boleh dikritik, tidak boleh dinasehat. Nanti kita, menurut saya, nanti kita di akhirat justru disalahkan oleh Rasulullah. Betul. Kenapa kamu lihat cucu saya berbuat salah, kamu diam aja? Setuju. Padahal kan kita sedang amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan hanya kepada kata mereka yang si Belonde itu. Amar ma'ruf itu ditujukannya hanya ke pemerintah aja. Ke ulama yang dekat pemerintah ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika kita ini mengkritisi oknum Habib yang mengatakan bahwa anjing babi, yang mengatakan bahwa tes DNA harus menggali kubur Nabi Muhammad, ya kan? Yang mengatakan bahwa kalau antum walaupun sholatnya banjir darah, kalau antum tidak cinta Habib, sholat antum tidak terima. Nah, ketika kita mengkritisi, itu tidak dikatakan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka amar ma'ruf nahi mungkar hanya berlaku kepada selain Habib.
Jadi di Wabil sana, husuk pada pemerintah. di sana lucunya. Nggak peduli akibat Akibat dari dampak dakwanya salah, orang rakyat jadi benci ke Umaro, saking cintanya. sehingga ke Umaro nanti Habib, ya. Umaro akan diperangi oleh rakyat karena benci. Negara kita Indonesia NKRI jadi perang. Jadilah seperti ini Timur Tengah. Seperti Irak nanti. Seperti Yaman. Seperti Yaman, Yaman perang sama Betul. akibat itu. Betul. Pendoktrinan yang salah dia dulu. Kan bener kan, akhirnya nanti begitu itu. Karena salah. Ya itulah tadi menganggapnya amar ma'ruf nahi mungkar hanya diberlakukan kepada Umaro, kepada pemerintah. Wabil khusus kepada Pak Jokowi dan pada ulama yang mendukung pemerintah Pak Jokowi. Jangan-jangan Kiai juga ketua MI sudah cukup ulama yang anjing babi lagi. Iya, saya sebutnya kayak kera bersorban, makanya harus pakai sorban biar disebut kera supaya gagah kan kera pakai sorban, kasep. Kok malah mungkin tuh orang yang mau pakai udang pakai saroba disebut Habib. Makanya ketika Kiai umpanya nih, Kiai atau saudara kita mengkritisi oknum Habib yang dipandang oleh kita ini dakwahnya sudah melenceng, ucapannya melenceng, itu tidak dikatakan kita ini pelaku amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan, Habibnya jangan berlaku amar ma'ruf nahi mungkar, nggak nahi mungkar, ma'ruf terus itu mah. Karena nggak sesuai sama penafsiran amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi konteks awalnya pun mereka berangkat dari konteks awal amar ma'ruf nahi mungkar, definisi dan pelaksana implementasinya ya ke bahasa salah. Jadi sudah salah. Jadi dari konteks maknanya sudah salah, implementasinya atau ngawur. Karena mereka amar ma'rufnya bukan dengan ma'ruf, nahi mungkarnya dengan mungkar ya. Kesananya atau error. Kan dalam sebuah apa itu? Perumpamaan unsur akhaka dzaliman au madluman, dalam sebuah hadis. Tolonglah saudaramu dalam keadaan zalim dan keadaan madlum. Orang yang terzalimi. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau kita menolong kepada orang yang terzalimi, wajar karena terzalimi. Lalu bagaimana dengan seseorang kita menolong kepada seseorang yang berlaku zalim? Ya dinasihati, diluruskan, kemudian dikritik, yang tujuannya untuk membangun. Nah, sementara ketika kita menemukan seorang dai yang iblis, anjing, babi dan seterusnya dalam dakwahnya. Pokoknya kebun hewan, kebun binatang aja itu masuk semuanya. Masuk semua. Dari murai curut sampai singa ya. Masa kita itu nggak boleh untuk mengkritik, mengoreksi kesalahan dai-dai yang seperti itu. Oh nggak boleh, duriat Rasul kok nggak boleh, jangan. Duriat Nabi, jangan disenggol duriat Nabi, jangan. Yang mengalir darah Rasul di tubuhnya, ya jangan, nggak boleh, jangan. Biar mati sendiri aja ya, biar mati sendiri. Jangan, nggak berlaku hukum takjir itu nggak berlaku ke duriat Nabi, ke Habib nggak boleh. Nggak boleh. Bahkan malaikat pun kalah itu oleh oknum Habib mah kalah. itu agama like or dislike. Agamanya tergantung suka atau tidak suka. Kalau suka itu agama saya. Kalau suka itu agama saya. Tapi kalau dibiarkan dislike bisa Islam rusak. Nah, jadi makanya katanya Islam itu suatu saat di akhir zaman rusaknya itu bukan non Muslim, rusaknya oleh orang Islam sendiri. Itu salah satu perusak Islam, ada oknum Islam sendiri. Bahkan kalau dibiarkan ini bisa-bisa negara kita acak adut, aut-autan ini perang saudara. Bisa jadi. Makanya kita sebagai warga negara yang baik, yang merasa prihatin, yang merasa bertanggung jawab harus mampu melawan dan menyuarakan kebenaran. Iya. Harus menyuarakan, jangan diam, udah fardu ain sekarang sebetulnya. Mungkin sekarang apalagi para kiai yang tahu dalam bidang ilmu agama, jangan diam, jangan takut gitu. Begini kali kiai kita takut disalahin nanti sama Rasulullah, justru kita diam itu nanti kita salah. Betul. Dan kenapa begini, kamu diam aja? Begini kiai, mungkin mereka berpikir tidak setuju di Indonesia ini ada agama lain, ada Kristen, Hindu, Buddha, pengennya Islam di Indonesia semuanya agama Islam dan sistemnya Islam. Ya, kita kembali kepada enggak gini nanti. Mereka tuh pengennya mungkin diduga oleh saya jangan ada agama lain kecuali ada agama Islam dan di Indonesia ini rakyatnya Muslim semua. Karena mereka berpikir begini,
kalau semua negara Indonesia ini rakyatnya ini Islam, semua Muslim semua, sistemnya juga Islam, mereka akan anggap aman, damai, sejahtera. Kan gitu, logikanya begitu, mimpinya begitu. Padahal faktanya, tidak setiap satu daerah itu Muslim, penduduknya, sistemnya Islam, kerajaan Islam, khilafah, itu menjamin aman, damai, sejahtera. Jangan-jangan dulu, yang sekarang, maaf, Saudi Arabia. Apa dikira itu di sana dia ada maksiat? Maksiat. Kamu di King Abdul Aziz ya? Maksiat. Nyari-nyari malah. Oknum-oknumnya itu maksiat. Oknum-oknum pembesarnya. Bahkan pembantu diperkosa, pembantu disiksa, tidak dibayar, hamil. Tuh. Oknum-oknum pembesarnya pun juga ada korupsi. Jadi tidak menjamin satu daerah itu Muslim semua, sistemnya sistem Islam, itu akan damai, sejahtera, adil semua, tidak menjamin. Tuh. Bahkan maaf dibandingkan dengan negara kita Indonesia, ya, kerajaan Saudi Arabia dan negara yang berlandaskan Islam dibandingkan Indonesia lebih damai Indonesia. Kalau mau jujur, di sini sholat bebas, walaupun di sini juga banyak yang melakukan kejahatan. Tapi di kita di Indonesia tidak ada jadi medan perang. Ya kira setidak-tidaknya kalau bicara negara aman, ya Indonesia. Mau haji, monggo. Mau sholat, monggo. Rek kawin 2 tilu, monggo. Asal siap deh dicokar ke pemajikan. Ya kan? Bebas dan usamanya. Aku bebas. Padahal itu Kiai Gus, kalau ditarik ke belakangnya, begitu Rasulullah hijrah ke Madinah, kita baca kitab tarikh dengan piagam Madinah kan, Rasulullah mendirikan negara Islam. bukan negara Islam, Madinah. negara Madinah itu dengan piagam Madinah. Di sana kan ada Majusi, ada Yahudi, ada Nasrani. Mereka berkumpul, ditambah dengan sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor ya. Mereka berkumpul, berbeda-beda agama, berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, musyawarah untuk mendirikan negara Madinah. Akhirnya orang-orang non-Muslim seperti Yahudi, Nasrani, Majusi, ada yang sepakat dengan Rasulullah mendirikan negara Madinah. Jadi artinya duduk damai dalam satu negara. Ada yang menyatakan tidak setuju, maka di sana ada kafir dhimmi, ada kafir harbi. Bahkan pada perang Uhud, tidak sedikit yang meninggal, orang-orang Majusi, orang-orang Yahudi yang membela Rasulullah. Bahkan para sahabat nanya, bagaimana Rasul katanya itu, agamanya kan bukan Islam, itu kita serahkan aja kepada Allah. Kita kan tidak tahu siapa tahu dia waktu-waktu sakarat baca la ilaha illallah. Jadi sebetulnya kalau kita lihat piagam Madinah, tidak ada negara yang percis seperti waktu zaman Rasul, yaitu di Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika, bermacam berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, tapi rukun damai bersatu. Makanya kalau membuat negara Islam ya orang-orangnya harus kayak sahabat dulu. iya. Itu kan waktu Sayyidina Umar waktu jadi khalifah, ada gubernur Itu kan. Iya, gubernur Yaman atau gubernur Irak itu yang membuat masjid itu. Ada orang rumah Yahudinya Yahudi kafir dhimmi yang dilindungi. Sampai mau dibongkar kan, karena membuat masjid. Sayyidina Umar kan marah. Akhirnya masuk Islam. Iya, sampai masuk ke Islam. Nah, sekarang tuh barangkali pengaplikasian atau bukti lah dari hadisnya Rasul itu, bahwa di zaman akhir itu banyak penceramah, ulamanya dikit ya kayaknya. Di dalam kitab Ihya kan disebutin Imam Ghazali akan banyak khutbah, ahli-ahli berbicara, tapi tidak dengan ilmunya. Itu. Dan sekarang terjadi ya. Betul Pak. Terjadi sekarang. Udah. Jadi anak kecil santri baru bisa baca jurumiyah, baru awal-awal udah ceramah caci maki kesana kemari. Ini kayak gitu kayak. Jadi seolah-olah dia yang paling benar, dia yang paling bau surga, semua salah dan mereka bau neraka semua. Jadi kesannya begitu. Kalau kita jadi penceramah yang belum menguasai keilmuan seperti itu. Kenapa sebabnya itu? Ya itu karena kurang keilmuan. Karena didoktrin oleh oknum Habib. Ente kalau cinta ke anak, ente dicinta Rasulullah. Kalau cinta Rasul, ente nggak bisa. Logikanya kalau sudah cinta Rasul, atau aman masuk ke neraka.
atau ngeunah nutara salat mengenah. Yang padahal itu masalah syafaat. Dulu saya waktu ziarah di Mekah, saya sholat di Masjid Nabawi ya. Pas di depan kan ada Raudhah tuh, yang bekas kamar Rasulullah yang sekarang dipakai makam. Di sana itu ada makam Rasul, Abu Bakar Siddiq, Siti Aisyah, Sayyidina Umar ya. 4 itu di kamar Siti Aisyah itu. Di bawah mimbar itu, KJ, di bawah mimbar ada hadis diabadikan. Kata bahasa sekarang mah dimonumentalkan, diabadikan di bawah mimbar itu. Hadis Rasul, syafaati li ahlil kabair min ummati. Kalau kita berpatokan ke sana, Terjemahkan dulu. syafaat saya kata Rasulullah. Baliknya. Li ahlil kabair min ummati, diperuntukkan untuk umatku yang selalu berbuat dosa besar. Paham? Para muhibin. Jadi justru kasihan ya. Iya, justru Rasulullah itu mengasihi umatnya walaupun dia pendosa. Walaupun dia tidak mencintai Rasul, tetap akan dikasih syafaat. Walaupun kera bersorban, Walaupun kerak bersorban, walaupun cangkrik, walaupun curut cangkrik, NU. curut. Ulangi lagi. Syafaati ini kata Rasul. Sok ya. Mudah-mudahan belum dihapus itu, di bawah mimbar itu tertulis. Gede urutnya. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku kata Rasulullah diperuntukkan spesial Pada untuk umat-umatku yang selalu berbuat dosa besar. dosa besar Lain itu. karena Habib lainnya. Lain karena duriah. Lainnya. Bahkan Rasulullah ngomong karena duriah mah, Fatimah, kamu nanti datang kepadaku di hari kiamat, yaumil mahsyar, jangan bawa-bawa nasab. Ini pembelajaran bawa nasab. Aku tidak akan bisa menyelamatkanmu kalau kamu datang kepadaku cuma bawa-bawa atas nama nasab. Bahkan Nabi Muhammad berkata kepada Siti Fatimah begini katanya. Ya Fatimah, jika Ali suamimu ridho kepadamu, aku ridho kepadamu. Jika Ali suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku pun tidak ridho. Tuh kan, berarti untuk menggapai kemuliaan di sisi Allah Ta'ala, ada beberapa orang-orang yang harus kita muliakan. Iya. Ya kan? Kalau perempuan ke suaminya, Kalau perempuan ke suaminya, kalau anak ya ibu bapaknya. bapaknya. Kalau murid kepada guru, Kalau santri ke gurunya. walaupun gurunya itu ada di kampung Iya. yang ngajari alif bakta. Itu jelas kan di kitab Talimut Ta'alim. Nah. Karena guru itu kudu kumaha. Ini terbalik, Bahkan di Kiai. Tangkil Kaul hadis dage ulama itu luar biasa. Ini Dia terbalik di ibadah. kita. Dibalik di kita yang riskan ini ada masih banyak oknum kita di daerah Banten ini oknum-oknumnya ya. Dia belajar ngajina alif baktanya nau soroknya amil jurmiyahna ilam awamilna eta dia itu ke kiai-kiai di kampung di daerahnya. Nah, tapi ketika dia merasa sudah jadi pencinta habaib itu guru-gurunya yang di kampungnya Dipersekusi guru nage. dipersekusi guru-gurunya dilaikan, diabaikan. Nah, ini mereka berarti tidak tahu jalan kemuliaan. Ya kan? Nah, ini yang banyak yang terjadi. Padahal tadi rumusnya untuk menjadi orang yang mulia ada beberapa yang harus kita lakukan tahapi. Yaitu perempuan song isi kepada suaminya. Anak kepada orang tuanya. Ya kan gitu. Nah, santri kepada gurunya. Walaupun itu gurunya yang ngajari alif bakta. Ya. Yang ngajari umpamanya eja-ejaan, yang ngajir walaupun yang kita bisa pindah, yang ngajari umpamanya Allah amil jurmiyah. Tuh. Itu bisa jalan menuju kemuliaan. Dan Rasul akan cinta kepada orang yang muliakan gurunya. Sebagaimana Sayyidina Ali berkata, aku siap jadi budak dari orang yang mengajariku satu huruf. Nah, tapi oknum saudara kita tidak begitu, kebablasan. Nah, menganggapnya dengan mencintai Habib seolah-olah segala koridor keislaman, artinya dia ngelunjak ke gurunya yang di kampung, yang notabene bukan Habib, orang biasa. Mereka anggap itu tidak jadi dosa. Nah ini bahaya. Salah pemahaman dan kurang pemahaman banyak. Waktu ada muhibin malah salah, nah malah salah paham, nah. Wong Politik dijamin sorga kita mah.
yang mempelintir. Yang penting tadi. Jadi hadis dipelintir, dipakai kepentingan hanya sebatas untuk memuliakan mereka aja. Kata Habib itu kan kata-kata luar biasa. Kan? Iya. Pendidikan Terus luar keluarnya dari yang menurut mereka ya duriyah Rasul. Jadi apapun yang keluar dari mulut para duriyah ya Kayak Al-Quran aja ya. Al-Quran mereka menghukumnya. biasa. Akhirnya fanatik buta. Iya akhirnya. Ya kayaknya kalau tidak ada ayat Allah al ulama warasatul anbiya, kalau tidak ada ayat itu mungkin hancur. al habibu warasatul anbiya mungkin parah. al habibu miftahul jannah mungkin begitu mungkin kalau tidak ada Padahal- ayat mah. Apa lagu dah Gelet? La ilaha illallah miftahul jannah. Padahal menurut saya, maaf nih, menurut saya ini disebut itu juga pencinta dzurriyyah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dia tidak jadi murid Habib, tidak dia, bahkan dia tidak bertemu dengan Habib umpamanya, ya, kalaupun dia tidak jadi muhibbin Habib umpamanya, tapi kalau dia sudah memegang torikoh, apalagi torikoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah, torikoh yang mu'tabaroh, dia sanadnya itu sanad ilmu ke Rasulullah, Nyambung lah. sanad ilmu itu mah. Satu ilmuwan. Bukan nasab, sanad ilmu. Sanad ilmu itu lebih utama. Tuh. Karena dia jadi murid dari seluruh sesenya. Ya kan? Nah, semua sesenya yang menjadi silsilah sanad tarekatnya, yang mutabaroh, Jamin. itu memberikan berkah kepada muridnya. Syekh Abdul Qadir, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Husain Carita, Syekh Sohib Kadupinang, itu memberkahi murid-muridnya yang sanad torikonya itu jelas mutabaroh nyambung ke Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan bukan hanya itu umat Nabi Muhammad, tetapi itu murid Nabi Muhammad SAW. Masa iya itu dibenci oleh Rasulullah Muhammad SAW? Karena itu sanad ilmu dan diamalkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus pokoknya pakai bae mau ngaku-ngaku duriyah, orang ajak dikir bae. Kuan teh dikir 50.000. Ih, ulah bisa dipersekusi. Abu yang ngomong gitu ke bola dipersekusi. Abu ya mengen 10.000, imam 50.000 orang menantang. Dipersekusi bah engkana. Dipersekusi deh kayak kiai. Abu ya bae pernah ngajakan Ajak ngopi. tadikir. Cagur ajak ngopi. Abu ya muhtadi Cidahu Al Mukarrom dah ngajak 30.000 ke oknum habaib, fotona diberian kafaro. Kalau mau orang ngajak 5.000 lain kafaro deui meureunna musyrikin urang mah. Bahaya. Ulah disenggol beta mah ulah. Muhibin jeung Habib ulah disenggol ulah. Ulah eta larangan keras mun seuneut teh mah panas teh mah. Tapi kewajiban orang selaku muslim jeung muslim kan dulur. Orang kan wajib ngabejaan, wajib memberitahu dan menyadarkan. Jangan sampai taklid buta. Islam itu yang membebaskan pernasaban. Tidak boleh ada nana ta'asubnya. Fanatisme ta'asub itu tebenang dilarang. Kalau Rasul jeung para ulama yang kena lamun orang membangga-banggakan orang mereka ta'asub, ya, kenasaban digede-gedekeun kena orang ngerasa gumede sombong, menganggap hina kepada yang di bawah kita, diindiskeun gitu. Makanya ada larangan tidak boleh ta'asub. Tidak boleh. Berarti seperti ditahlilkan itu bina. Bina ke waktu paheh teh ditahlilkan. Nah, Ditaklin kan. talqin. Heeh. Pan kieu ya dina Panditanya orang kumulai di hidup mah aya taklim, aya talqin. talqin. Taklim kudu belajar, talqin enggak tuh kudu naik di beat. Beat. Lain naik paeh bari talqinkeun eta. Bener. Beat beta da talqin. Saya tertarik ke omongan kita tadi. Kita ini kan saudara sesama muslim. Ya, muslim kan? dengan muslim kan ibarat Ya. awak badan sekujur ya. Betul. Sakit satu harus merasa sakit. Itu kata kita. Kata kita. Sesama muslim. Kalaupun ada kesalahan, saling maafkan. Saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Tahun, tolong Jangan dicaci menolong. maki, jangan Tahu takfiri kan gitu. Iya. Kita mah bagi kita, bagi dia mah enggak. Saudaranya bukan kita, saudaranya tuh Habib aja udah. Dan Muhyiddin Habib. Setelah itu tuh nggak tahu, mungkin tidak nggak saudara ke kita. Wallahualam bisa, wah mungkin. Ini baru mungkin. Kalau tidak mungkin ya mungkin. Kalau mungkin ya tidak mungkin. Kalau tidak benar ya salah. Kalau salah ya benar gitu. Tapi benar ya eta di kampung orang lamun lain kelompok manehna bete daek kan eta ngaji kana urang lain kelompokna ya. Jadi ngajina kana kelompok. Diloncat hadis eta mama. Nah, ya. Muslim bainal muslim ikhwah mungkin diloncat manehna mah tidak berlaku ka manehna mah teh. Padahal kan orang kewajiban tahun saling tolong menolong,
seling nasehatan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Moal butuh mungkin itu mah karena santon gator mereka butuhnya geus cukup ku Habib geus kon itu sada jebuk eta Habib lamun sekiranya dihalakeun jadi nabi dijadikeun nabi ku manehna bahkan lamun dihalalkeun macam mun datang di pangeran kan wa ku manehna meureunna meureun gitu. Sekarang Gus jelasin apa emang duriah Rasul itu hanya tok habaib doang. Jelasin supaya para muhibin yang mengklaim cinta duriah Rasul itu Duriah Rasul jangan itu, sampai mereka salah akhirnya berdosa kepada duriah juga gitu. jadi Duriah Rasul itu hanya bergelar Sayyid sama Syarif untuk laki-laki. Pantesan sekarang itu banyak Habib yang ganti Said sekarang itunya di akun-akunnya. Dulunya mah Habib, sekarang udah ganti Said. Kalau di Pasir Agim ada Said. Abu Nasa itu Bang Itu kan sudah saya jelaskan bahwa zuriyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu gelarnya itu hanya dua, Sayyid ya Syarif. Nah, selain itu berarti itu adat keluarga. Selain itu berarti itu tergantung pada takwa dan ilmu Habib mah. Dan siapakah zuriat Rasulullah Muhammad SAW di Indonesia ini? Ya banyak. Para wali songo, zuriat Nabi, turunannya yang bersambung ke wali songo dan ke Rasul itu juga zuriat Nabi Muhammad SAW. Para Tubagus, zuriat Nabi, para Raden, zuriat Nabi, para Sidik, zuriat Nabi, Payid, zuriat Nabi, Lora juga sama. Zuriat Nabi Muhammad itu sama. Sama. Tapi bagi mereka itu mungkin bukan. Karena bagi mereka yang namanya zuriat Nabi hanya Habib. Makanya nggak peduli dia mau walaupun itu duriah Rasulullah dari jihad Sultan Hasanuddin, dari jihad dari keturunan Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, tetap bagi mereka halal untuk dicaci maki, digilakan, dicaci maki, dikufurkan karena dianggap bukan duriat Nabi. Nah ini kesalahan yang fatal, kesalahan yang fatal. Ini bahaya besar. Nah mestinya yang meluruskannya itu ya oknum Habib yang menjelaskan. Antum, ngomong dulu Habib dulu. Antum tahu nggak antum? Yang duriah Nabi itu bukan hanya aneh. Tuh, turunnya Wali Songo. Wah, tuh si Gana gagah itu sama Indonesia ngomong gitu, mah keren sama. Fair ngarananya. Moal mau ngomong gitu. Karena di situ laku manggung, teu laku jualan nasab, nasi bungkus, ban ceban. Kan kembali mah karena perut-perut kena bae. Dan tidak bisa dawir. Nanti dawarot ya. Dawaron. Lain tadbiron lain dawarot. Ahli kitab ya. Saking pinter-pinter nanya. Tuh. Mana emang surasi ilmu dan tambah surasi kan isruna. Itu pinter-pinter karena kitab juga tata. Mata kita kuno tadbiron gitu. Nanti dawuronnya. Saking pinter teuing bener. Ilmu alat ke dirubah ke mana nama ke. Dibenerkeun bae teh ku oknum Habibin nama. Dihalalkeun bae diendahkeun bae. Ya beda orang anu dicintai mencintai kan. Cinta ka Allah, cintai ka Allah, cinta ka umat, cintai ka umat kan. Simak lain Habib nama Mahbubun Sifat bisa bahas yang kayak Raul. Jadi intinya begini berarti kesimpulannya malam ini ya, yaitu pertama boleh engkau mencintai seseorang, tapi cintai dengan sesuai dengan aturan-aturan koridor hukum Islam. Dan boleh kau cintai seseorang atau golongan, jangan dengan cinta itu kau membenci orang yang selain yang kau cintai. Itu kesimpulan. Yang selanjutnya bahwa di Indonesia ini duriah Rasul itu banyak. Itu diantaranya keturunan Wali Songo, tadi yang bergelar Raden, Tubagus, Yek, Sidik. Yang kesimpulan ketiga bahwa sebaiknya pendai itu siapapun dia, baik dia golongan selain Habib maupun apalagi Habib, dakwahnya itu jangan lagi manas-manasi siapapun rakyat Indonesia sehingga menyebar kebencian. Jangan ada provokasi. Menjadi saling benci. Ngaku disebut provokasi mah.
Apa katanya dah provokasi? Siapa yang provokasi? Tadi kemana mah bener bae. Nah, itu kurang akan bukti bahwa dakwanya itu mudorot. Banyaknya seseorang mendengar dakwahnya menjadi benci kepada orang lain. Nah, itu sudah bukan dakwah. Masalahnya kan didengar oleh anak-anak kecil. Apalagi kalau dakwahnya depan anak Anak kecil. kecil kan akhirnya niru-niru akhirnya. Gimana nanti generasi kita? Maka itu tadi, kalau seorang dai itu siapapun dia benar dakwahnya, itu buktinya tidak akan menimbulkan perpecahan, tidak akan menimbulkan kebencian rakyat kepada Umaro, rakyat kepada oknum ulama yang dekat dengan Umaro, tidak akan ada. Tidak akan, malah nanti membuat lebih dekat, lebih harmonisasi, tapi dalam keadaan makruh. Mestinya begitu dakwah itu. Sehingga berpengaruh besar kepada negara Republik Indonesia. Kalau dakwahnya salah kita ini, maka pengaruh besar kepada kedaulatan negara Indonesia. Terancam nih. Aman damai di Indonesia, terancam kedaulatan akibat salahnya oknum dai dalam dakwah. Udah masalah, direk ngaku salah. Nah ini. Tapi kalau kita lihat rekam jejak ya, sebenarnya di sirkus politik ya. Jadi dulu waktu Prabowo nyalon didukung oleh mereka, ya. Kenapa Prabowo? Karena Nasdem mendukung Pak Jokowi. Nasdem partai PKI, kader-kadernya pun disekolahkan ke Cina ke sana. Begitu sekarang Prabowo tidak didukung oleh mereka, nyalon lagi nih. Prabowo sekarang digoreng lagi oleh mereka. Bahasa itu terulang seperti persis kepada Pak Jokowi. Terus Nasdem yang sekarang mendukung dukungan mereka, Pak Anies Baswedan, waktu jam berangkulan itu dengan Surya Paloh, ketanggupan segala. Dulu mah. Jadi jelas ini sebetulnya politik intinya mah tetap politik. Saya yakin itu karena saya melihat dan merenungkan di pikiran terus dari rekam jejak videonya itu. Terus saya ini intinya kesananya mah politik. Kalau menurut saya sih politik sih boleh-boleh aja sepanjang Iya, normal dan tapi wajar. politiknya jangan dibungkus dengan agama, dengan Nah, yang ini tidak boleh tadi bahaya. politik identitas. Dibungkus dengan Ini yang dunia bahaya. Rasul segala gimana. Politik Sebetulnya identitas. mereka sekarang ada kalimat tuh siapa tuh yang pentolan Robito itu menyebutkan kepada ulama yang dekat ke Umaro kayak apa pertama kayak si Mahdi Pasuk, itu, ulama pasuk, kayak pasuk. Palsu. Topik. Mahdi yang kecil itu yang Oh, Mandi bin Yahya. sampai ngibaratin ayat Al-Quran kan salah dipelintir tuh kayak anjing terus kera bersorban segala padahal sebetulnya mah kalau dukungan mereka yang jadi mereka juga pastinya mah ada yang ini gimana gitu jadi kepentingan tadi kata kayak kepentingan perut sebetulnya mah benar jujur kepentingan perut sampai mereka rela menjual belikan agama dengan bahkan jadi gini sebetulnya orang yang sering gitu itu kelakuan dia sendiri sebetulnya mah. Kalau dalam ilmu mantikiyah apa tuh? Jadi kalau bahasa di kampung mah maling ada bahasa dia pencuri jadi maling tidak maling. Main nu maling, main nu udah-udah gitu. Dong si sah yang di urang kampung teh si. Aya. Atau tipe dipanggul ku manehna haliwu aya maling mana ngilu neangan polisi gitu. Mana maling? Kabeh terkecoh. Bae tamanya nu ya. Maling cek maling. Atau yang geus kiai dunia, kiai Buat penjilat. ngapa ka mana-mana orang mana iluan jeung masyarakat. Iya, padahal itu kelakuan mereka sebetulnya. Jadi itu dalam hukum ilmu mantiki ya, sabab akibat itu seseorang yang kalau bicara itu kelakuan dia seperti itu sebetulnya membuktikan. Betul. Itu begitu lamun dakwah dicaci mati itu rumusna dibayar atau henteu. Tergantung aya nu mayar oge anu henteu. Tah eta nu bahayana nu mayar. Kan lobana dibayar. Tah eta nu paling bahaya eta. Bohir dibayar pupuk. Eta tadi. Sedangkan duit hasil caci mati pan teu dimenangkeun bukan Waktu jelas ya. Jelas. Nya kitu. Eta nu paling bahaya di dinya. Jelas tuh mah. Sampai Terus tutup ya lah.